Nama saya Nawal. Kami akan mewawancarai tentang dampak penggunaan gadget yang berlebihan bagi kesehatan mata remaja. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum Bapak. Mohon maaf, kami dari kelas 8A ingin mewawancarai Bapak tentang dampak negatif bagi kesehatan mata remaja. Dampak negatif apa? Oke, dampak negatif gadget terhadap kesehatan Mata remaja. Oke, baik. Menurut Bapak, seberapa sering siswa di sekolah terlihat menggunakan gadget di luar jam pelajaran dan apakah hal itu mempengaruhi perhatian mereka di kelas? Ya, sejauh ini pengamatan Bapak memang karena kita belum secara penuh melarang penggunaan gadget, nah siswa saat waktu luang, artinya saat tidak belajar, Bapak lihat cukup sering para siswa ini menggunakan gadget. Dan sepertinya memang penggunaan gadget ini cukup mengganggu konsentrasi siswa dalam belajar. Jadi memang cukup sering dan sepertinya cukup juga mengganggu begitu. Yang kedua, apakah Bapak pernah menemukan siswa yang mengeluh tentang masalah mata, seperti mata lelah atau penglihatan kabur akibat terlalu lama memakai gadget? Ya, betul. Bapak pernah beberapa kali menemukan atau memperhatikan gitu ya siswa. Ini kenapa terlihat loh matanya itu kalau dia lelah itu pasti tampilan matanya akan mudah terlihat. Maka Bapak biasa tanya mereka, ajak ngobrol, dan memang sudah ditebak anak-anak yang kesehariannya menghabiskan waktu untuk mengakses gadget itu pasti akan mudah lelah, matanya sakit. Bapak pernah menemukan itu berapa kali? Bagaimana pandangan Bapak tentang hubungan antara penggunaan gadget berlebihan dan kesehatan mata? Ya, pertanyaan bagus nih. Ada hubungan yang sangat erat antara kebiasaan mengakses gadget dengan kesehatan mata. Menurut pengalaman, semakin sering seorang anak mengakses gadget, maka itu beresiko tinggi pada kesehatan mata anak tersebut. Semakin sering, pokoknya kalau terus-terusan akses gadget, misalnya main game atau akses medsos terus-terusan, itu akan sangat berpengaruh pada kesehatan mata. Makanya bisa dilihat sekarang ini ada banyak kasus di rumah sakit, atau kalau kalian pergi misalnya ke Polimata di rumah sakit Ulas Asih deh, maka di sana akan ada banyak remaja yang mengkonsultasikan keluhannya. Biasanya saya kenal ada dokter yang cerewet tuh di Alsam. Beliau kalau marah-marah ini nih gara-gara kamu sih akses gadget terus. Artinya sangat besar pengaruhnya antara kebiasaan melihat gadget dengan kesehatan mata. Begitu. Apakah sekolah memiliki aturan atau program khusus untuk membatasi penggunaan gadget guna menjaga kesehatan? Ya. Memang sejauh ini kita tidak melarang siswa membawa gadget. Kita belum melarang. Tapi aturan yang kita gunakan adalah saat sedang belajar, maka siswa diharuskan mengumpulkan gadgetnya lalu disimpan di tempat khusus di kelas. Di kelas itu kita punya kotak-kotak yang khusus digunakan untuk menyimpan HP. Jadi saat belajar mereka nggak boleh akses gadget kecuali kalau memang dimintai guru untuk menggunakan HP untuk belajar. Tapi kalau tidak maka mereka tidak boleh. Kemudian kita juga berencana mencanangkan program 1 hari tanpa gadget.
sedang terus kita rancang. Jadi nanti mungkin seminggu sekali ada satu hari di mana anak-anak sama sekali off gadget, tidak boleh bawa gadget ke sekolah. Itu mungkin upaya-upaya kita untuk mengantisipasi memburuknya kesehatan mata siswa. Menurut Bapak, apa langkah yang sebaiknya dilakukan oleh siswa dan orang tua untuk mencegah dampak negatif gadget terhadap kesehatan mata remaja? Baik. Bagusnya siswa ngobrol sama orang tua. Di obrolan itu bikin komitmen bahwa mengakses gadget secara berlebihan itu berbahaya bagi kesehatan mata. Kemudian tumbuhkan kesadaran, sayangi mata kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menyayangi diri, menyayangi mata kita? Gak mungkin ada orang ujung-ujung, aku sayang matamu, kan gak mungkin. Itu pasti harus diri kita yang menyayangi mata kita sendiri. Dan itu kalau nggak sekarang, tinggal tunggu saja. Pasti besok lusa mata kalian akan rusak. Oleh karena itu, harusnya satu bikin komitmen, yang kedua tumbuhkan kesadaran, lalu bikin jadwal. Bapak sarankan bikin jadwal deh. Kalian sama orang tua, mungkin orang tua harusnya memberi batasan, kamu, anakku, boleh akses gadget itu setiap jam berapa. Misalnya punten Bapak di rumah, anak Bapak itu boleh akses gadget itu hanya seminggu 2 kali loh. Hanya Rabu dan hari Minggu saja. Tiap hari Rabu dan hari Minggu mereka bisa akses gadget itu hanya setengah jam saja. Bukan sekalian. Hari Rabu jadwal akses HP setengah jam, boleh, itu pun tidak main game, belajar atau senang-senang. Setelah itu sudah. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu nggak boleh. Minggu setengah jam lagi. Senin, Selasa nggak boleh. Nah, itu perlu komitmen. Kalian Bapak nggak yakin kalau di jadwal kayak gitu siap enggak atau mau enggak, jangan-jangan kalian yang protes ke orang tua. Tapi ini penting Bager, kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau bukan diri kita siapa lagi? Gitu ya. Ini bagus, Bapak senang dengan wawancara ini, sekaligus anjuran kepada seluruh anak-anak Bapak SMPN 1 Anjasari, sayangi badanmu, sayangi matamu. Akses gadget itu kalau secara berlebihan hanya akan merusak mata. Mungkin manfaatnya ada, tapi madaratnya jauh lebih besar daripada manfaat yang kalian dapat. Demikian Bakar, terima kasih ya. Tetap semangat, sehat selalu ya.